Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana nabiyyut taubah." Saya Rasulullah adalah nabi percontohan dalam masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang, diantaranya ana nabiyyur rahmah. Saya adalah nabi percontohan dalam kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi percontohan dalam masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Umat-umat terdahulu jika ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala disyaratkan harus membunuh dirinya sendiri. Kita ingat umat Bani Israel. Kalau mereka ingin taubat, mereka disuruh membunuh dirinya untuk menunjukkan keseriusan bertaubat. Bahkan dalam beberapa redaksi menyatakan kalau memang mereka bertaubat secara jamaah, saling bunuhlah ada yang di depan kalian. Sungguh sangat berat sekali umat-umat terdahulu jika ingin bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, diberikan ilmu manfaat, rezeki barokah, sehat jasmani dan rohani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabiyyut Taubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyyut taubah. Saya Rasulullah adalah nabi percontohan dalam masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang, diantaranya ana nabiyyur rahmah. Saya adalah nabi percontohan dalam kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi percontohan dalam masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Umat-umat terdahulu jika ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala disyaratkan harus membunuh dirinya sendiri. Kita ingat umat Bani Israel. Kalau mereka ingin taubat, mereka disuruh membunuh dirinya untuk menunjukkan keseriusan bertaubat. Bahkan dalam beberapa redaksi menyatakan kalau memang mereka bertaubat secara jamaah, saling bunuhlah ada yang di depan kalian. Sungguh sangat berat sekali umat-umat terdahulu jika ingin bertaubat. Tetapi konsep taubat di dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diraih dengan dua konsep. Konsep pertama, satu, mengakui kesalahan-kesalahannya. Konsep kedua, terkadang tidak mampu untuk mengakui kesalahan, tetapi selalu melakukan kebaikan-kebaikan sehingga innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Konsep pertama, mengakui kesalahan. Apa kesalahan itu? Kemaksiatan yang perlu kita taubati. Minimal mengakui kesalahan itu konsepnya seperti Nabiullah Yunus ketika di dalam perut bumi. Kita sudah hafal semua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau yang hak disembah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat
zalim. Nabi Yunus belum sempat minta ampun, belum sempat menyatakan aku dosa ya Allah meninggalkan kaumku, tetapi mengakui kesalahan-kesalahannya. Ya Allah, aku ini termasuk orang yang zalim. Diampunilah Nabi Yunus, bahkan diselamatkan dari perut ikan. Ini diabadikan di dalam Al-Quran yang dinamakan syar'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad, tetapi dilanggengkan sampai syariat Nabi Muhammad. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Maka satu konsep dalam taubat adalah mengakui kesalahan-kesalahannya. Apa momentum di Ashrul Awakhir ini? Momentum 10 hari terakhir ini kita lihat hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan malam bulan suci Ramadan atau malam Lailatul Qadar, maka diampuni segala dosa-dosanya. Syaratnya hanya 2, beriman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana qoma itu? Kalau kita sekarang yang akan sholat taraweh bahkan sampai 8 rakaat, sama witir berarti 11 rakaat, atau di tempat lain 20 rakaat, atau di tempat lain 39, 41 rakaat, itu artinya memang sudah qamal lail, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Al-Imamul Akbar Asy-Syaikh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar sekitar tahun 1971, itu beliau menyatakan minimal orang dikatakan qamal lail, dikatakan menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, minimal sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Andaikan ia mungkin security, mungkin tugasnya tidak bisa dia taraweh, tapi minimal dia sholat isya berjamaah, sholat fajar berjamaah. Dalilnya apa? Beliau mengambil dalil man shallal isya'a jama'atan faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan menghidupkan separuh malam. Barang siapa man shallal isya'a wal fajra jama'atan faka'annama qama laila kullahu, seakan-akan dia menghidupkan satu malam penuh. Artinya sholat isya itu bayar wajib kita kepada Allah, tetapi jamaah itu adalah ada unsur sunnah, kesunnahan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pandangan para ulama yang lain, minimal namanya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan adalah minimal. Kalau kita mungkin tidak bisa tarawih seperti ini, dan kita merasakan ya Allah ini malam Ramadan, masa aku tidak bisa menghidupkan, minimal sholat 2 rakaat. Baik itu sholat mutlak, usalli sunnatan lillahi ta'ala, cukup, atau usalli sunnatal mutlaq lillahi ta'ala, cukup. Niatnya ya Allah menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti kita semua di sini, bisa duduk di masjid, bisa duduk di rumah Allah. Ada yang pekerjaannya di lapangan, ada yang pekerjaannya di mana-mana. Minimal 2 rakaat. Ada ulama, pandangan ulama yang lain yang lebih ringan lagi, minimal 1 rakaat witir, kalau memang dia tidak bisa melaksanakan 2 rakaat. Karena witir di dalam mazhab Hanafi itu dianggap sebagai wajib. Yang paling ringan lagi mengikuti hadis Sayyidah Aisyah, yang ketika itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika aku bertemu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata karim itu tambahan dari para ulama. Allahumma innaka afuun karim, ya Allah sesungguhnya engkau maha penghapus dosa. Tuhibbul afwa, mencintai penghapusan dosa itu. Fa'fu anni, maka hapuskanlah dosa-dosaku ya Allah. Andaikan tidak bisa sholat, tugasnya seumpama di jalan, di mobil,
sedang nyetir, tidak bisa sholat, minimal berdoa dan menjerit kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kita yang sedang di masjid ini bersyukur kepada Allah, karena ini sebuah nikmat yang terkadang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lainnya. Maka momentum Ashrul Awakhir adalah momentum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan, disadari atau tidak disadari, kita ini sedang diperintahkan taubat. Wong janjinya semuanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, tapi terkadang kita lupa dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka diperintahkan qiyamul lail, diperintahkan qiraatul Quran, diperintahkan ini dan itu, minimal memohon ampun kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kita pada hari-hari ini mungkin melewatkan beberapa malam, mungkin puasa kita tidak sempurna, kita menjerit kepada Allah dengan kata-kata Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena afuun itu berbeda dengan ghafur. Kalau ghafur, Allah mengampuni hamba-hambanya, tapi bisa jadi masih akan dihisab. Tetapi kalau kata afuun, Allah menghapus dosa-dosa hambanya, artinya yaumal qiyamah kita tidak diperhitungkan lagi tentang dosa-dosa tersebut. Sebagian para ulama kita diperintahkan mengingat-ingat dosanya. Dosa apa yang dulu pernah kita lakukan di antara dosa-dosa besar, atau dosa kecil yang kita anggap remeh, itu bisa jadi juga menjadi dosa besar. Kalau memang tidak ingat sama sekali, kita menggunakan konsep yang kedua, yaitu memperbanyak amal kebaikan. Innal hasanati yudhibunas sayyiat, karena kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan-kejahatan. Maka kalau memang tidak bisa mampu untuk sholat tarawih, qiyamul lail, kita bisa mengamalkan amal-amal soleh yang lainnya, bisa bersedekah, bisa membantu sama yang lainnya. Tapi paling utama adalah, dan semua insya Allah kita mampu, adalah berdoa, ya Allah, Engkau maha penghapus dosa, maka hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilepaskan dari genggaman api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.